Perkenalkan, nama saya Lavenia Lorengia dari kelas 11B11, NPM saya 211-501-0053. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas pendidikan jasmani, di mana sebagai dosennya ialah Bapak Julius Boy Nesra Barus. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan jasmani dan pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa. Materi dalam pendidikan jasmani disajikan untuk membantu siswa agar memahami mengapa manusia bergerak dan bagaimana cara melakukan gerakan secara aman, efisien, dan efektif. Adapun implementasinya perlu dilakukan secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan, yang pada gilirannya siswa diharapkan dapat meningkatkan sikap positif bagi diri sendiri dan menghargai manfaat aktivitas jasmani bagi peningkatan kualitas hidup seseorang. Dengan demikian, akan terbentuk jiwa sportif dan gaya hidup yang aktif. Adapun tujuan dari pendidikan jasmani. Yang pertama, melakukan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dan pendidikan jasmani. Yang kedua, membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial, dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis, dan agama. Yang ketiga, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui tugas-tugas pembelajaran pendidikan jasmani. Yang keempat, mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani. Yang kelima, untuk mengembangkan keterampilan gerak dan keterampilan teknik serta strategi berbagai permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan senam, aktivitas ritmik, akuatik, dan pendidikan luar kelas. Yang keenam, mengembangkan keterampilan pengolahan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani. Dan yang ketujuh, mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Yang kedelapan, untuk mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi untuk mencapai kesehatan, kebugaran, dan pola hidup sejati. Dan yang kedelapan adalah mampu mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang bersifat reaktif. Adapun pengaruhnya, kalau kita berolahraga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya akan memberikan 10 poin bahwasanya kalau kita olahraga, yang kita dapatkan adalah kalau kita berolahraga, 1. Kalau kita berolahraga, maka kesehatan jantung kita akan terjamin. Kedua, meningkatkan ukuran dan massa otot. Ketiga, menambah kapasitas paru-paru. Keempat, menjaga kadar gula dalam darah. Yang kelima, menjaga tekanan darah kita agar tetap normal. Yang keenam, menjaga berat badan kita, khususnya orang muda, supaya tetap ideal. Yang ketujuh, mengatasi nyeri punggung.
Yang ke-8, untuk menunda keterbatasan fisik saat usia tua. Dan yang ke-9, meningkatkan kualitas hidup. Dan yang ke-10, dapat membakar kalori yang ada dalam tubuh kita. Yang terakhir, solusi yang akan saya berikan untuk meningkatkan kualitas melalui pendidikan jasmani adalah meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan ekstrakurikuler. Peran serta masyarakat pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sangat diperlukan. Selain dapat membantu sekolah juga, maka masyarakat yang terlibat di dalamnya dapat mengetahui tentang hakikat dan pembinaan anak-anak melalui aktivitas jasmani, sehingga mereka dapat meyakinkan masyarakat yang lainnya terhadap peranan aktivitas jasmani bagi anak-anak mereka itu sangat penting. Misalkan membuka ekstrakurikuler cabang olahraga futsal, basket, badminton, kasti, dan lain sebagainya. Yang kedua, memfasilitasi siswa yang berprestasi, praktik yang sistematis dan terencana dalam pengajaran pendidikan jasmani guna meningkatkan mutu penyajian bahan ajar. Dan selanjutnya, memperbaiki sistem dan kurikulum pendidikan jasmani. Dan yang terakhir, peningkatan mutu guru pendidikan jasmani. Hal ini merupakan faktor yang penting bagi pengembalian kepercayaan publik terhadap pendidikan jasmani. Karena guru merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan proses pengajaran pendidikan jasmani yang ada di sekolah-sekolah. Baik, inilah sedikit tentang pengertian jasmani, manfaat, tujuan, solusi dari tugas pendidikan jasmani saya pada saat ini. Dan di akhir video saya akan menayangkan satu cabang olahraga, yaitu lari, di mana lari dapat menambah kebugaran tubuh kita, menambah kesehatan kita dan stamina tubuh kita. Baiklah, sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak.